maupun maupun politik. Dan khususnya di dalam dunia pendidikan tentu masalah-masalah tersebut juga akan muncul, terutama dalam bidang filsafat. Ya, ini akan menjadi hal yang sangat berperan penting untuk supaya masyarakat, terutama di dalam lingkungan pendidikan ini, dapat berpikir secara kritis dan reflektif, sehingga dapat menghadapi berbagai masalah tersebut dengan baik dan bijak. Karena di dalam dunia pendidikan ini tentu akan dikaji, kemudian diteliti dan dianalisa masalah-masalah tersebut secara sistematis, sehingga nanti dapat mengambil sebuah kesimpulan supaya nanti dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini juga merupakan tuntutan ya di dalam agama kita juga, bahwa kita sebagai seorang hamba yang diberi kenikmatan berupa pikiran, ini dituntut untuk senantiasa berpikir dan terus berpikir untuk mengembangkan ilmu sehingga dapat lebih bermanfaat. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Jadi dalam arti ulil albab ini banyak sekali pendapat di antara para ahli, bahwa di mana kita diminta untuk senantiasa berpikir dan terus berpikir, ya, supaya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Kemudian langsung masuk ke dalam pembahasan, yakni terlebih dahulu terkait dengan pengertian filsafat. Mungkin ini murojaah ya bagi kita, karena sudah beberapa kali disampaikan oleh teman-teman yang lain juga, bahwa pengertian filsafat secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab, filsafat ini dikenal dengan istilah falsafah, kemudian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, serta dalam bahasa Yunani dengan istilah filosofia. Jadi kata filosofia ini terdiri dua kata, yakni bilain yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara terminologi atau istilah, ada beberapa yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama adalah menurut Immanuel Kant, bahwa filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi, teori pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat diketahui. Kemudian menurut Al-Farabi, filsafat merupakan ilmu yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran. Kemudian pengertian ilmu. Ilmu secara etimologi adalah berasal dari bahasa Arab, yakni alima, yang berarti pengetahuan. Dan dalam pemakaiannya, dalam bahasa Indonesia diekuivalenkan dengan kata science, yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti pula adalah pengetahuan. Terminologi atau istilah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Sedangkan di dalam kamus Oxford ya, yang artinya adalah ilmu adalah menjadi studi tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik, alam, dan masyarakat, khususnya melalui percobaan. Kemudian kita lanjut ke pengertian pendidikan. Secara etimologi, bahwa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik, yang berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan menurut secara terminologi atau istilah, kita ambilkan dari Ahmad Demarimba, bahwa beliau menjelaskan bahwa pendidikan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita masuk ke dalam poin selanjutnya, yakni tentang hubungan antara filsafat dan ilmu. Ada 3 hubungan antara filsafat dan ilmu. Yang pertama, bahwa filsafat ya memberikan landasan bagi ilmu pendidikan. Ya, filsafat merupakan landasan bagi ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, maaf, karena filsafatlah yang memberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, dan ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, filsafat merupakan landasan bagi ilmu pengetahuan. Kalau ibaratkan ya di dalam dunia militer gitu ya, di dalam pertempuran itu filsafat ini ibarat sebagai pasukan Zeni. Ya, Zeni itu sebagai pasukan atau tentara darat yang mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, kalau di udara atau di laut itu pasukan amfibi gitu ya. Dia mempersiapkan senjatanya, mempersiapkan bekal dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan ini merupakan pasukan infanterinya. Dia yang berperang, dia yang bertempur, ya. Jadi pasukan Zeni ini akan mundur ya secara teratur setelah mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah pasukan infanteri ini maju berperang di medan perang. Jadi tim Zeni merupakan filsafat dan tim pasukan infanteri ini merupakan ilmu pengetahuan. Sekalian, ilmu pengetahuan memberikan data dan bukti untuk filsafat. Jadi ilmu pengetahuan memberikan data dan bukti untuk filsafat. Data dan bukti tersebut dapat digunakan oleh filsafat untuk menguji dan mengembangkan pikirannya. Jadi filsafat merupakan landasan pemikiran, dibuktikan ya dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah filsafat memberikan kritik dan evaluasi pengetahuan. Kritik dan evaluasi tersebut dapat membantu ilmu pengetahuan untuk mengembangkan secara lebih baik, sehingga ilmu pengetahuan akan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam hubungan antara filsafat dan pendidikan. Hubungan yang pertama adalah filsafat berfungsi sebagai arah dalam pengembangan teori pendidikan menjadi suatu ilmu pendidikan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Jalaluddin ya, bahwa yang pertama adalah itu, kemudian yang kedua filsafat memberikan tuntunan atau arah terhadap teori pendidikan yang memiliki relevansi dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, filsafat dalam dunia pendidikan adalah merupakan untuk melakukan pendekatan dalam memecahkan masalah pendidikan dan menyusun teori pendidikan. Kemudian hubungan antara filsafat dan pendidikan yang kedua menurut Brubacher, yang pertama adalah filsafat tidak hanya melahirkan sains atau pengetahuan baru, tetapi filsafat juga melahirkan filsafat dalam pendidikan. Kemudian, filsafat adalah kegiatan berpikir manusia yang mencapai kebijakan dan kearifan. Sedangkan filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah ilmu yang digunakan dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam memberikan arah dan pedoman dasar bagi usaha perbaikan
meningkatkan kemajuan dan landasan yang kokoh terhadap tegaknya sistem di dalam pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita masuk ke dalam hubungan antara ilmu dan pendidikan. Ilmu dan pendidikan dapat dilihat ya dari syarat-syarat sebuah pengetahuan itu menjadi sebuah ilmu. Yang pertama adalah secara objektif ya, ilmu harus memiliki objek kajian untuk diteliti. Jadi ilmu harus memiliki objek kajian tersendiri yang terdiri dari suatu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Dan objek ini dapat bersifat ada atau mungkin ada ya karena masih harus diuji di dalam penelitian. Jadi hubungan yang pertama antara ilmu dan pendidikan adalah objektivitas ya. Harus ada objek ya di situ, baik itu ada dan sudah nyata, tidak perlu ada kajian atau penelitian lagi, maupun ada objek tapi masih harus perlu dikaji. Kemudian yang kedua adalah secara metodis ya, bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan ya dalam mencari kebenaran tersebut. Konsekuensinya harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran tersebut. Sebenarnya hampir sama ya, bahwa ilmu dan pendidikan ini harus ada metode ya untuk mencari suatu kebenaran ya secara sistematis. Ini dibahas di yang nomor 3, bahwa dalam mencari kebenaran harus dengan uraian dan rumusan yang teratur ya, sehingga dalam rumusan dan uraian tersebut akan membuat ya sebagai sebab akibat yang merupakan syarat ilmu yang ketiga, yakni harus dikaji secara sistematis di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang keempat, bahwa hubungan antara ilmu dan pendidikan adalah secara universal, bahwa kebenaran yang hendak dicapai, yang hendak didapatkan adalah yang bersifat umum, ya, bersifat umum, tidak bersifat sempit, ya, karena keumuman ini dapat dikandung berbagai macam objek ya. Jadi tidak hanya satu kasus, tidak hanya suatu bidang tertentu, tapi ilmu itu adalah mencakup seluruh bidang yang nanti dapat diteliti oleh semuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya terkait dengan hubungan antara filsafat, ilmu, dan pendidikan. Untuk selanjutnya, kami serahkan ke teman-teman sekalian. Silahkan apabila ada pertanyaan atau tanggapan atau tambahan, kami persilahkan 3 mahasiswa. Silahkan. Ya, Pak Sugeng, saya mau bertanya nih, Pak Sugeng. Ini siapa ini? Pak Soleh. Oh, silahkan Pak Soleh. Iya. Ini berkaitan dengan tadi ya, hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan ya. Yang pertama itu ya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Sugeng, apakah semua ilmu membutuhkan landasan filsafat ya, wabil khusus ketika kita mengkaji ilmu agama? Itu aja pertanyaannya, enggak? Ya. Baik, terima kasih Pak Soleh. Terima kasih. Kemudian Bu Ragil, silakan Bu Ragil. Ya, terima kasih Pak Sugeng atas pemaparannya mengenai hubungan filsafat ya, dan ilmu dan pendidikan. Tadi mengenai hubungan antara filsafat dan pendidikan, bahwa filsafat merupakan landasan arahan ya dalam perkembangan pendidikan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana peran filsafat dalam memberikan panduan pada konteks pendidikan pengembangan karakter? Itu aja Pak Sugeng, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ragil. Kemudian Pak Sanusi, silakan Pak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya muliakan dan Bapak Sugeng yang saya hormati, para kawan-kawan sekalian. Di sini kita berbicarakan tentang kaitan antara filsafat, ilmu, dan pengetahuan, di mana
filsafat erat sekali kaitannya dengan ilmu dan pendidikan. Karena filsafat adalah merupakan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kita di sini mungkin orang banyak selalu salah mengartikan bahwa ia menumpahkan seluruh harapannya pada pendidikan. Karena pendidikan dapat memperbaiki taraf hidup manusia. Di era industri seperti sekarang ini, pendidikan sebenarnya tidak seluruhnya dapat menjamin taraf hidup manusia. Nah, ini bagaimana kaitannya bagaimana kita menyikapi hal seperti ini, karena di zaman industri seperti sekarang ini begitu hebatnya, begitu ketatnya persaingan dalam meningkatkan taraf hidup manusia. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong diulangi Pak Sanusi. Gini Pak, jadi intinya di era industrialisasi seperti sekarang ini, pendidikan itu tidak menjamin sepenuhnya untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Sementara dalam kondisi sekarang ini orang banyak menumpahkan seluruh harapannya pada pendidikan dalam ranah filsafat ilmu. Nah, terus bagaimana kita menyikapi kondisi seperti sekarang ini? Itu aja, Pak. Baik. Baik, terima kasih pada Pak Soleh, Bu Ragil, dan Pak Sanusi. Saya klarifikasi dulu. Yang pertama, Pak Soleh, pertanyaannya, apakah ya semua membutuhkan ilmu filsafat, ya, terutama dalam pengkajian ilmu agama, gitu ya Pak Soleh? Ya. Kemudian yang kedua, Bu Ragil, peran filsafat dalam pendidikan, terutama di dalam pengembangan karakter, begitu Bu Ragil? Iya, betul Pak Sugeng. Ya. Kemudian Pak Sanusi adalah di zaman industri sekarang, ya semua menumpahkan taraf hidupnya kepada pendidikan, gitu ya. Apakah kita menyikapinya seperti bagaimana? Seperti itu apa ya Pak Sanusi? Baik. Mungkin saya serahkan ke Bu Endah dulu untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Silakan Bu Endah. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Baik Bapak dan Ibu, Bapak dosen yang saya hormati, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Sugeng, Pak Iwan, dan Pak Sahbirin. Di sini saya mulai dari Pak Sugeng dulu ya. Tadi menanyakan bahwa apakah kita dari pemaparan yang tadi disampaikan bisa dikatakan sebagai ilmuwan dan syaratnya apa saja. Baik, karena kita di sini semuanya adalah berawal dari dunia pendidikan, saya akan membahas atau mengarahkan ke dunia pendidikan. Jadi sebagai pendidik kita dapat dikatakan sebagai ilmuwan dalam arti luas. Di sini mungkin pendidik menggunakan pengetahuan ilmiah itu untuk merancang dan menyampaikan materi pengajaran. Kemudian melakukan penelitian misalkan tentang strategi pengajaran yang efektif, kemudian juga menggunakan pendekatan ilmiah dan menganalisis menganalisis perkembangan siswa, kemudian mengidentifikasi kebutuhan individu, kemudian merancang program pembelajaran yang sesuai. Nah, di sini pendidik menggunakan pemikiran mungkin secara analitisnya dan keterampilan penelitian untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian dari hasil pembelajaran itu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Kemudian mereka juga secara terus-menerus mengevaluasi praktisi
misalkan mereka sendiri dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitas pengajaran mereka, misalkan berdasarkan bukti dan data yang ada. Di sini syaratnya menjadi ilmuwan dalam dunia pendidikan itu yang pertama, pendidikan itu biasanya diawali dari pendidikan dahulu. Umumnya seorang ilmuwan itu memerlukan gelar sarjana, kemudian atau master atau doktor dalam bidang relevan dengan disiplin ilmu yang mungkin diminatinya. Jadi gelar tersebut biasanya diperoleh dari universitas atau lembaga pendidikan tinggi, misalkan yang memiliki program yang terakreditasi di bidang ilmu yang dikejar. Kemudian di sini syarat selanjutnya itu keterampilan dalam penelitiannya. Seorang ilmuwan itu memiliki keterampilan dalam merancang, menjalankan eksperimen atau percobaan, melakukan observasi, kemudian menganalisis data, dan yang terakhir adalah menyimpulkan dari temuan tersebut berdasarkan bukti-bukti mungkin secara empiris ya. Dari keterampilan ini sering diasah selama pendidikan formal, kemudian di tempat kerja melalui pengalaman praktisi dan kerjasama dengan ilmuwan lainnya. Kemudian kreativitas dan ketekunan. Salah satunya mungkin di sini sebagai ilmuwan harus kreatif dan harus tekun. Proses penemuan ilmuwan seringkali memerlukan kreativitas untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian ketekunan dalam mengejar solusi meskipun menghadapi hambatan dan kegagalan. Dan mungkin juga salah satu syaratnya selain tadi kreativitas dan ketekunan, bisa lagi ditambahkan mungkin dengan dedikasi terhadap pengetahuan dan etika profesionalnya. Jadi seorang ilmuwan harus memiliki motivasi yang kuat untuk mengejar pengetahuan baru dan berkontribusi pada pemahaman manusia. Mereka juga harus berpegang pada standar etika profesional dalam melakukan penelitian yang menghindari penjiplakan dan memastikan keamanan dalam keselamatan dan pelaksanaan penelitian. Mungkin itu Pak Sugeng yang dapat saya jawab untuk pertanyaannya. Bagaimana Pak Sugeng? Mudah-mudahan bisa bisa tidak puas, maksudnya maaf, tidak puas. Nanti insya Allah mohon bantuannya Pak dosen untuk lebih gamblangnya lagi. Silakan langsung ke baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Syabirin kalau nggak salah tadi itu ciri-ciri ilmuwan yang sesungguhnya dalam ilmu yang saat ini ada ilmu yang ilmuwan itu dapat ada yang membawa dampak merusak ya Pak ya. Di sini saya akan coba jawab ciri-cirinya. Mungkin yang pertama yaitu keterkaitan pada pengetahuan. Seorang ilmuwan itu yang sesungguhnya itu memiliki kegairahan, ya intinya mendalam terhadap pengetahuan dan pemahamannya. Jadi mereka itu harus didorong oleh keingintahuan yang kuat dan motivasi yang untuk menemukan hal-hal baru. Kemudian metode mungkin dengan metode ilmiah, mereka memahami dan menerapkan metode ilmiah dengan benar dan penelitian mereka, termasuk mungkin perencanaan eksperimen yang valid, pengumpulan data yang akurat, dan interpretasi yang objektif.
Kemudian keterampilan dalam penelitian juga mungkin ini harus diperhatikan. Ilmuwan yang sesungguhnya itu memiliki keterampilan yang solid dalam menjalankan penelitiannya. Jadi dalam menganalisa data dan menarik kesimpulan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Kemudian komunikasi ilmiahnya juga dalam ilmuwan sesungguhnya mampu mengkomunikasikan hasil penelitian mereka secara efektif kepada komunitas ilmiah, kemudian juga kepada masyarakat umum melalui publikasi ilmiah, presentasi, dan pendekatan-pendekatan komunikasi lainnya. Kemudian di sini juga yang harus ditekankan adalah etika profesionalnya. Dalam etika profesionalnya itu hendaknya mereka berpegang pada apa ya, standar etika penelitian yang tinggi, kemudian kejujuran, kepatuhan, kemudian kepatuhan terhadap aturan ilmiah dan regulasinya yang relevan. Nah, di sini dari ilmuwan yang mungkin di sini merusak ya sedikit dari ilmuwan yang kadang membuat orang jadi salah persepsi, ya. Mungkin di sini yang pertama karena kekurangan keterkaitannya pada pengetahuan mereka. Ya mungkin terlibat dalam penelitian hanya karena faktor-faktor tertentu ya. Jadi hanya ingin istilahnya terkenal, kemudian ingin viral ya seperti yang sekarang ini. Kemudian dari atasan atau mungkin dari keinginan untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain. Kemudian pengabaian metode ilmiah juga bisa menjadi salah satunya. Jadi mereka mungkin tidak memperhatikan prinsip-prinsip penting dari metode ilmiah dalam pekerjaan penelitian mereka, atau menggunakan pendekatan yang tidak valid dalam merumuskan temuan tersebut. Kemudian di sini yang saya tekankan lagi adalah kurangnya etika profesional. Jadi mereka mungkin melanggar standar etika penelitian seperti melakukan penjiplakan atau penyalahgunaan data. Jadi di sini perbedaan antara ilmuwan yang sesungguhnya dan ilmuwan yang istilahnya tadi disampaikan seperti kayak murahan, mohon maaf, menjadi penting dalam konteks memastikan bahwa kualitas penelitian dan pengembangan ilmiah yang benar. Jadi menyadari kita untuk perbedaan tersebut dapat membantu institut ilmiah dan masyarakat umumnya. Mungkin itu ya Pak Sabirin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Iwan. Dari sikap ilmuwan, apa yang membuat faktor kebenaran dalam singkat-singkat aja Bu, dibahas di ininya, ya. Di jawabnya panjang. Baik, ya Pak. Mungkin faktor yang kebenarannya di sini adalah yang utama adalah kejujuran. Kejujuran adalah landasan utama dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ilmuwan yang menguatkan kejujuran itu dalam pelaporannya hasil penelitian serta mengakui keterbatasan. Ya mungkin mereka mengakui keterbatasan dan ketidakpastian dalam setiap temuan akan membantu masyarakat untuk memahami aspek kompleks dari misalkan sains dan teknologi. Kemudian dengan adanya sikap-sikap tersebut ilmuwan dapat membantu memastikan intinya bahwa informasi ilmiah yang disampaikan pada masyarakat memiliki kualitas dan kebenaran yang baik. Dan di sini masyarakat akan lebih cenderung untuk
mempercayai temuan-temuan ilmiah dan menggunakannya sebagai dasar untuk membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak semuanya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Untuk selanjutnya dipersilakan pada Pak Sugeng untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endah. Saya lanjutkan untuk menjawab beberapa pertanyaan secara singkat saja karena memang waktunya ya. sudah cukup sore. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Pak Soleh, apakah semua butuh filsafat ya, terutama ilmu agama? Kalau dia sebagai landasan berpikir, ya saya kira filsafat juga dibutuhkan di dalam pengembangan ilmu agama. Tapi dalam hal ini tentu harus ada batasan ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan agama tentu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak keluar dari sunnah dan aturan-aturan lainnya yang terkait dengan agama. Tapi secara umum, insya Allah filsafat juga dibutuhkan karena memang itu sebagai landasan atau pijakan pertama kita atau pijakan dasar kita untuk berpikir di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak menutup kemungkinan di dalam ilmu pengetahuan agama. Kemudian yang kedua dari Bu Ragil, peran filsafat dalam pengembangan karakter sangat memiliki peran dan sangat penting perannya filsafat sebagaimana yang sudah saya sebutkan atau saya tulis di dalam makalah yang sudah saya share bahwa di situ peran filsafat dalam pembentukan karakter, di situ saya beri contoh terkait dengan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilihat di situ bagaimana seseorang berpikir kritis, berpikir logis, kemudian berpikir reflektif, ya, kemudian bertindak secara konsisten, kemudian bertindak secara sistematis, dan bagaimana seseorang itu menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Untuk penjabarannya mungkin bisa dilihat di makalah, tapi pada intinya filsafat di dalam dunia pendidikan sangat berperan ya dan memiliki peran penting dalam pengembangan karakter seseorang. Dan contoh-contohnya bisa dilihat di makalah dan sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga terkait dengan pertanyaan Pak Sanusi, bagaimana menyikapinya ya di zaman industri sekarang ini? Tentu menurut saya kalau kita di dalam dunia pendidikan ya bagaimana kita terus meningkatkan kualitas pendidikan kita ya. Terutama di zaman industri yang tadi disebutkan oleh Pak Sanusi, di zaman berkembangnya suatu teknologi, kita harus bisa beradaptasi ya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita ya, sehingga nanti pendidikan ini bisa menjadi salah satu ya bidang yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan ya, manfaatnya oleh orang banyak ya, terutama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi tentu hal ini tidak hanya sebatas dalam dunia pendidikan, karena untuk meningkatkan taraf hidup tentu berkaitan ya dengan bidang-bidang yang lainnya. Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi yang penting adalah di saat kita di dalam dunia pendidikan, bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan itu dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan berkembangnya teknologi ini sehingga paling tidak pendidikan dapat membantu ya untuk bekerja sama, berkolaborasi dan berintegrasi dengan bidang yang lainnya supaya dapat mengangkat hajat atau taraf hidup dari manusia. Mungkin itu jawaban dari saya dari pertanyaan Pak Soleh, Bu Ragil, dan Pak Sanusi. Untuk kekurangannya mohon maaf ya. Untuk selanjutnya kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Samsudin untuk memberikan pendalamannya, kepada beliau kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Sugeng, Bu Endah yang sudah mempresentasikan, luar biasa ya, bagus. Teman-teman semuanya, bahwa ada hal yang perlu kita ambil dari segi pertanyaan tadi ya. Yang sangat menarik adalah tadi kalau nggak salah ada yang mempertanyakan kebenaran yang sering menjadi polemik di masyarakat. Ya. Jadi apakah kebenaran itu menjadi sebuah polemik? Ya sering kita mendengar, ya sering kita mengamati. Contohnya berita hoak. Berita hoak, ya kalau sudah beritanya yang aneh-aneh, kadang-kadang kita nggak percaya. Tapi kalau sudah beritanya itu sudah merupakan kebenaran, ya itu benar gitu. Itu apakah itu benar apa hoak? Nah, gitu. Itu ya. Makanya apakah kebenaran itu sering menjadi polemik? Oh, iya, apalagi di era sekarang banyak ya berita-berita hoak yang mencangkut kebenaran ya. Contohnya misalkan yang paling santer ini karena ada perang Israel dan Hamas ya. Bahwa sekarang ini Israel sedang membanjiri lubang-lubang terowongan di bawah tanah Hamas itu dengan air laut. Kemudian ada berita ya bahwa air laut yang masuk ke terowongan menjadi air tawar. Nah, di situ kan waduh subhanallah kan kita mendengarnya. Itu kebenaran itu. Wah, subhanallah ini kebesaran Allah. Ternyata setelah diteliti itu bukan di Palestina. Ya, hoak. Ya. Adanya di mana? Di negara lain, ya. Kalau nggak salah itu di Tunisia, ya. Jadi ini adalah berita tentang sebuah kebenaran, kebesaran Allah, tapi hoak. Nah, gitu. Tadi diberi judul tadi, jadi kebenaran yang menjadi hoak. Itu seringkali kebenaran menjadi polemik yang seperti itu. Ya, contohnya itu ya, yang harus kita pahami. Apakah yang lainnya ada? Ada. Ya, perbedaan tafsir agama ya seringkali menjadi polemik. Ya, contoh tafsir atau fatwa juga bisa. Ya, bahwa kita tidak boleh membeli produk-produk dari Israel. Ada lagi yang mengkanter. Ya, terus mereka mau kerja di mana? Mereka kan punya anak istri. Nah, itu jadi polemik akhirnya. Ya, nah, nggak perlu dibahas di sini. Jadi kalau saya bahas di sini lebih sampai Isa nanti. Ya, itu baik. Kemudian yang kedua, apakah ada seorang ilmuwan yang merusak? Tadi Bu Endah jawabnya gimana, Bu Endah? Ada nggak, Bu Endah? Iya, Pak. Hah? Iya. Ada ya? Ada apa Ya enggak? Itu karena ada. ada, Pak. Karena Ada. kadang ada yang mereka mungkin untuk pemahamannya atau hanya ingin dia dikenal sama orang lain, gitu aja, Oh, Pak. ya. Ya. Sebenarnya yang kayak gitu bukan ilmuwan, ya. Ilmuwan yang Iya, merusak Pak. itu adalah ilmuwan yang dia punya ilmu, ada ilmunya, punya gelar, ada gelar doktornya, tapi merusak. Kalau di zaman Fir'aun itu siapa yang tahu siapa namanya? Hah? Haman, Apa? Haman, Pak. Haman. Haman, iya bagus. Itu ilmuwan yang merusak. Ya, dia punya ilmu tapi digunakan untuk merusak. Nah, kalau di Indonesia, contohnya apa ilmuwan yang merusak itu? Ya, ilmuwan yang merusak, contohnya ilmuwan yang berbuat korupsi. Atau KPK-nya korupsi, Pak. Ada nggak pertanyaannya doktor di situ yang korupsi? Banyak. Banyak. Iya. Sebenarnya tahu nggak Tahu. itu? Tahu. Dulu ingat banget sih ya, pernah terjadi korupsi pengadaan Al-Qur'anul Yang Karim. beragama, Pak. Itu. Jadi ini Pengadaan sarung juga pernah, Pak. ah, Pengadaan sarung juga pernah, sarung. nah, pengadaan sarung. Jadi masih mending ya kalau pengadaannya ya enggak mending sih apapun korupsinya salah gitu pakai mending.
Maksudnya ya keterlaluan gitu. Sudah masalah pengadaan sejadah, pengadaan sarung, pengadaan kopiah, Quran, hadis, dikorupsi itu. Itu nemen banget gitu. Nggak pakai mending. Keterlaluan gitu. Ya bahasanya ya. Karena Pak, kata orang Menteri Agama itu mereka tahu ilmu tobatnya Pak. Nah, gitu. Jadi keluar fatwa. Jadi Bapak Ibu semua jangan berbuat dosa karena belum tahu cara bertobatnya. Tahu Baik. ilmunya, Pak. Ya, kita tahu ilmunya ya, nggak belum tahu ilmunya. Baik. Itu contohnya ya terkait dengan ilmuwan yang merusak ada, ya ilmuwan-ilmuwan yang menggunakan pengetahuan untuk merusak, contoh mengembangkan senjata, tapi digunakan untuk tujuan yang merusak, menjajah dan seterusnya. Nah, kalau syarat ilmuwan sudah tadi sudah dijelaskan oleh Bu Endah ya. Terus apakah filsafat itu bisa jadikan landasan dalam bicara agama? Jelas, itu sangat jelas. Karena orang yang membuat landasan filsafat dalam bicara agama itu memberikan sudut pandang yang berbeda dan lebih luas serta mendalam. Contoh, ya, seorang kiai, ya, pada saat dia menjelaskan, ya, seperti yang sudah menjelaskan sebuah ayat, ya, misalkan dari lulusan pesantren, ya, ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, contoh misalkan gitu. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan di api neraka di asfali minan nar. Kalau dia ini pasti akan menjelaskan ini di keraknya api neraka. Contohnya, misalkan kalau kita masak ada intipnya. Intipnya neraka, intipnya nasi, itu kan paling bawah. Paling-paling hanya sebatas gitu. Tapi kalau seorang ilmuwan, contohnya seorang ahli fisika, ahli kimia, dia akan menjelaskan di dalam penggalian pengeboran minyak bumi itu ada namanya fraksionasi hasil kekayaan bumi. Ada di situ pertamax, ada solar, ada pertalite, nah macam-macam. Ada solar, dexlite, kemudian yang paling bawah itu yang ampasnya itu adalah aspal. Seringkali dipakai buat jalan, maka disebut aspaliminana. Aspal itu keraknya yang paling bawah di dalam. Suhunya itu beda-beda, suhu didihnya itu. Ya, kalau suhu didihnya bensin itu berbeda. Tapi kalau sudah aspaliminanar, suhu titik didihnya itu sampai ratusan ribu derajat. Nah, seorang ilmuwan akan lebih luas memaknainya dibanding dengan orang yang tidak ilmuwan yang mungkin hanya tahu dari segi membaca kitab. Tidak mengecilkan, tapi banyak juga ustadz-ustadz juga mengkaji ilmu alam. Oh, dihubungkan. Nah, tapi artinya bahwa di sini saya mengambil catatan, kalau kita menjelaskan agama digabungkan dengan keilmuan, baik filsafat maupun ilmu alam, maka dia akan menjadi lebih luas. Ya, dari sudut pandangnya akan berbeda, begitu. Ya, baik. Udah 10 menit dah, udah cukup lah ya, nggak usah diteruskan. Udah tadi sudah dijawab semua oleh Pak Sugeng. Ya, yang jelas tadi jangan korupsi pengadaan sarung. Ya, Pak Soleh. Pokoknya kalau pakai sarung tiap malam boleh Pak Soleh, silahkan. Senang ibunya nanti, istrinya juga. Baik Bapak Ibu semuanya, ya terima kasih atas kesempatan dan perkenannya pada sore ini. Dan kita akan lanjut pada pertemuan minggu depan ya dengan tugasnya Pak siapa ini? Struktur teori dan ilmu pendidikan, Pak Guru. Pak Guru, kemudian filsafat ilmu bidang studi yang bersangkutan. Pak Arif Abdurrahman. Nah, Bu Happy ini harusnya bersatu, cuma Bu Happy kita keluarkan tersendiri. Bu Happy dengan Bu kemarin itu siapa ya? Kalau Bu Happy kalau nggak salah nggak kelihatan Pak. Hah? Bu Happy di semester 3 Pak.
Oh, Bu Happy nggak ada ya? Di semester Oh, 3. ini Bapak ambil dari yang kemarin dia. Oke deh kalau gitu. Bu Happy kalau nggak ada ya sudah. Ya, ya. Jadi yang berikutnya adalah eh, Pak Rizal Firdaus belum ini ya? Udah, Pak. Oh, Pak Rizal, Pak Soleh yang belum. Pak Soleh udah di sini tadi ya? Pak Soleh belum Pak Soleh ya? Pak Soleh masih di mute, Pak Soleh. Pak Soleh belum nih. Pak Soleh belum bertugas Ya. nih. Judulnya apa, Pak? Ya, Jangan nanti lupa judul saya. nanti dikasih lagi. Bu Happy udah bisa delete. Tinggal Pak Soleh yang belum kasih judul nih. Nanti terakhir aja Pak Soleh. Ya, Pak siap. Soleh belum judul, Pak. Nah, ya, pokoknya yang sarung-sarung paling terakhir. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali saya suka bercanda kadang-kadang ya, biar santai aja ya. Ya, terima kasih. Semoga Mohon maaf Bapak, Ya. memotong sebentar. Ya, Bu Enda. Pak Nata kalau nggak salah juga belum ya? Siapa? Pak Nata. Pak Surnata udah dapat. Pak. Surnata. Ya, Pak Pak Surnata. Surnata. Waktu pas pemaparan belum siap kalau nggak salah sama Bapak dialihkan ke Pak Surnata di terakhir ya. Memang udah Ya. ini kan udah dikasih judul. Pak Surnata itu hak asasi manusia dan etika digital. Oh, Ya, iya, Pak. baik. Kalau Pak Udah Sanusi dapat. pengaruh media sosial dan kebenaran. Ya. Nah, kalau Pak Muammar hak kekayaan intelektual dan globalisasi pendidikan. Nah, tinggal Pak Soleh pengaruh sarungan terhadap fertilisasi kayak gitu. Ya, baik udah Bu Endah ya, tenang ya Pak. Pokoknya tanya sama Pak Soleh lah, yang terakhir itu yang hebat nanti. Iya, biasanya kalau jagoan itu di akhir ditaruhnya, keluarnya terakhir. Ya, baik terima kasih. Mohon maaf semuanya. Ya, semoga kita akan dipertemukan lagi pada minggu depan dan yang bertugas minggu depan adalah tadi Pak Pak Guru dan Pak Arif Abdurrahman ya. Ya, Pak. Untuk bertugas minggu depan. Ya. Terima kasih sekian. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Bapak dosen. Pak dosen. Guys, Pak dosen udah keluar. Itu jadi kemarin tuh saya belum sempat ngerekap. Jadinya Pak Yasin nggak masuk ya? Iya, betul. Pak Yasin nggak masuk. Pak Misbah yang enggak satu. Yang LPI, Pak. Yang LP Landasan pendidikan. LTP landasan LTP Pak, LTP Iya. yang belum masuk. LTP berarti Saya izin dulu ya teman-teman ya. Agak ada tamu. iya Iya, siap. Pak. Ya, Pak Sabirin. Mangga Pak Sabirin. Berarti kemarin dosennya yang izin ya, berarti. Ya udah, gitu aja. Berarti minggu besok tetap untuk Pak Yasin berarti siap-siap kelompoknya Pak Iwan, Pak Soleh, Bu Ragil. Siap, Pak. Ya? Ya, siap. Terus Iya, pokoknya Pak Soleh masih siap. Pak Soleh siap. Ya, kita siap sarungan aja, Pak. Yang Pak Misbah tetap ya Pak Ahyat, kelompoknya Pak Ahyat, Bu Zahra, sama Pak Hasbi, Burin, Pak Guru. Siap terus ya? Ya, Terus kelompok 3 Pak Arif? Ya? Kelompok 3. Kelompok tiganya yang Pak Misbah. Pak Misbah Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin masih ini Pak Iwan, Pak Soleh, Ragil Susas. Mungkin ini kali Pak, yang Pak Yasin siap-siap 2 kelompok, barangkali Pak Yasin nanti minta didobel gitu, barangkali. Ini kalau kelompok dari kemarin Bu Enda udah ngirim sih sebetulnya. Biar tenang soalnya kepikiran Pak. Iya, Bu Enda Jadi siap terus beban. pokoknya. Saya belum baca sebetulnya. Yalah, siap. Jadi siap-siap Diusahakan aja selalu untuk siap Pak. kita siap-siap juga ya Bu Enda. Bu Enda, sarung aja itu Pak Tegar.
Aduh, Pak Soleh masih bahas sarung ini. Nanti Awas. dikasih Pak buat apa? Teraweh sarung dari ketua kelas satu-satu. Ya, sebentar Masya lagi Allah. lebaran. Mudah-mudahan rezeki saya lancar. Amin. 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 Orang Jogjanya mana ini? Iya, dari Jogja. Oh, iya, oleh-olehnya. Oleh-olehnya itu. Cerita ya, Pak. Seru ceritanya. Tuh, gua pindul. Diajak gua pindul operator. Alhamdulillah healing sebentar. Gak berangkat sayang kan udah bayar 3 juta. Masya Allah. Wah, ini berarti bukan kawan-kawan ini mah. Ya. Kirain gratis Pak Ahmad. Pak Arif. Saya sih gratis, dibayarin sekolah. Oh. Pak Arif izin ya, izin mau duluan Bapak-bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, izin saya live dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya ya. Amin. Sampai ketemu lagi. Yang mau live Izin